Cek 1 2 3 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gambar Pemula Channel. Teman-teman, pada hari ini kita tahu bahwa YouTuber asal Indonesia yaitu Vicky Naki adalah orang yang memang hebat dan luar biasa karena kemampuannya yang bisa berbagai bahasa seperti Rusia, Inggris, Spanyol, Rumania, dan yang lainnya. Tapi apakah teman-teman tahu dengan pahlawan yang mampu menguasai 9 bahasa? Nah teman-teman, sesuai dengan janji saya pada episode sebelumnya, kita akan bahas pahlawan Indonesia yang mampu berbicara 9 bahasa. Siapakah dia? Dia adalah Agus Salim. Oh ya, mungkin kawan-kawan belum melihat episode sebelumnya ya. Teman-teman bisa langsung cek aja nanti di akhir video atau lihat saja langsung di channel ini. Teman-teman, Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyudul Haq, yang berarti membela kebenaran. Beliau lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884. Nah, kenapa nama tempatnya Hindia Belanda? Karena pada masa itu nama Indonesia belum ada. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 4 November 1954 pada umur 70 tahun. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. Pendidikan dasarnya ditempuh di Europes Leisure School atau yang disingkat dengan ELS, Sekolah Khusus Anak-anak Eropa. Kemudian beliau melanjutkan ke Hagelbager School atau yang disingkat dengan HBS di Batavia atau yang sekarang menjadi Jakarta. Ketika lulus, ia berhasil menjadi lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Setelah menjadi lulusan terbaik HBS, Salim mulai bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Pada tahun 1906, Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja di konsulat Belanda. Pada periode inilah Salim berguru pada Syekh Ahmad Khotin yang masih merupakan pamannya. Sejak tahun 1915, Salim kemudian terjun ke dunia jurnalistik di harian Neraca sebagai redaktur 2. Setelah itu diangkat menjadi ketua redaksi. Beliau menikah dengan Zainatun Nahar dan dikaruniai 8 orang anak. Kegiatannya dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Kemudian mendirikan surat kabar Pajar Asia dan selanjutnya sebagai redaktur harian Mustika di Yogyakarta dan membuka kantor Advice and Informati Bureau Penerangan Umum. Maaf, saya tidak bisa membacanya, jadi dibaca saja ya. Bersamaan dengan itu, Agus Salim terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin Sarekat Islam. Pada tahun 1915, beliau bergabung dengan Sarekat Islam atau yang disingkat dengan SI dan menjadi pemimpin kedua di SI setelah Haji Omar Said Tjokroaminoto. Peran Agus Salim pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia antara lain
anggota Volksrat 1921 sampai 1924, anggota Panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945, Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir II 1946 dan Kabinet 3 1947. Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947, Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Syarifuddin 1947 dan Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta 1948 sampai 1949. Di antara tahun 1946 sampai 1950, ia laksana bintang cemerlang dalam pergolakan politik Indonesia, sehingga kerap kali digelari The Grand Old Man atau orang tua besar. Ia pun pernah menjabat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada Kabinet Presidentil dan pada tahun 1950 sampai akhir hayatnya dipercaya sebagai penasehat Menteri Luar Negeri. Agus Salim memiliki kemampuan bahasa luar biasa. Ia menguasai 9 bahasa mulai dari bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jerman, Perancis, Latin, Cina, Jepang, hingga Turki. Selain itu, dia juga menguasai bahasa daerah seperti Minang, Jawa, Sunda, yang membuat dia menjadi diplomat dan penerjemah konsulat di Jeddah. Ia meninggal dunia pada 4 November 1954 di RSU Jakarta dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Namanya kini diabadikan untuk Stadion Sepak Bola di Padang. Nah teman-teman, itulah profil singkat dari Haji Agus Salim yang mempunyai kemampuan bahasa luar biasa. Selain itu, beliau juga pernah beberapa kali menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dan cerita tadi kita bisa simpulkan bahwa mungkin pahlawan lain melawan pihak penjajah dengan berperang, tetapi Agus Salim melawan dengan intelektualnya. Pesan saya untuk teman-teman penonton video ini, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa pahlawannya. Oke teman-teman, kita cukupkan video kali ini. Next kita akan bahas siapa lagi? Oh ya, sebelum kita berjumpa, mari bantu channel ini semakin berkembang dengan tekan tombol subscribe, like, dan bila ada kesalahan ataupun pembahasan yang kurang, silakan untuk selalu komen di bawah. Bye-bye.